Gak tahu kalian udah pernah baca belum? Kalau manusia saat ini rata-rata, at least di Indonesia, udah 1 tahun itu dia bisa makan plastik se I think 2 atau 3 credit card. Hah? Terus aku pas kemarin ngeriset tentang ocean care itu, aku ada baca ada satu kayak hal sih, namanya itu marine plastic crisis. Nah itu apa sih sebenarnya? Marine plastic crisis, you want to Apa explain? itu? What is that? Jadi sekarang manusia menjadi plastik adik ya. Iya. Produksi plastik di seluruh dunia sekarang lebih dari 550 juta ton per Per tahun tahun ya? dan naik begitu ya. Beberapa 5 tahun yang lalu hanya 450, sekarang sudah 550. Oh, 100 juta naiknya ya? Jadi Wow. kalau Anda mau timbang itu sama dengan beratnya semua manusia. Semua manusia. Iya. Oh, jadi tiap tahun Tiap tahun. dan masih bertumbuh, Masih terus naik. Dan bayangkan berarti bumi itu selain ngurusin, maksudnya menyanggah kita, tapi ternyata plastik aja gedenya, maksudnya besaran beratnya tuh setara gitu. Jadi dia quote and quote 2 kali humankind ada di atas bumi ini gitu. Kondisinya sekarang. Oh my. Dan Jumlahnya. karena plastik sangat menarik, sangat praktis ya untuk membungkus atau untuk masalah higienis atau jadi orang berkonsumsi lebih banyak tiap tahun. Misalnya di Jakarta orang suka pesan makanan, minuman dengan ini. Iya. Semuanya pakai plastik. Iya, semuanya pakai plastik. Kalau mau minum dengan botol baru atau gelas baru, tidak pakai gelas yang sudah ada, botol yang bisa diulang lagi atau tasnya kebanyakan dipakai sekali aja, tidak dipakai beberapa kali untuk memperpanjang hidup produk plastik itu. Tapi jadi dari awal produk plastik bukan berbahaya, tapi kalau kita plastiknya menjadi sampah karena tidak digunakan lagi, menjadi sampah plastik dan menjadi masalah plastik. Jadi menurut Pak Nicholas dan Kak Janet, menurut kalian apa masalah yang menyebabkan penggunaan sampah plastik itu benar-benar terus berjalan dan tidak dihentikan? Gini, kita ngomongin perspektif nih sekarang. Boleh. Gini kan. Boleh. Jadi kalau ngomongin masalah sampah plastik itu kan sebenarnya kompleks ya. Mungkin ada orang yang udah paham, tapi untuk jalan ke sana untuk mengurangi itu oke, itu satu hal ya. Tapi kemudian untuk nanti selanjutnya, misalnya kita ngomongin mengurangin sampah plastik nih. Aku kemana-mana bawa botol misal, atau kemudian kalau misalnya habis, antara aku harus menjaga diriku untuk menahan diriku untuk aku nggak beli biar aku nggak nambah sampah, atau aku harus beli aja gitu karena memang aku butuh gitu. Itu satu. Lalu yang kedua yang perlu diingat adalah awalnya plastik itu bukan masalah kan. Awalnya dia adalah solusi. Iya, makanya. Gitu. Cuman ya itu tadi yang Pak Nicholas bilang bahwa sampah plastik itu lifespan-nya yang harusnya bisa dipakai berlama-lama banget, akhirnya jadi enggak. Jadi kemana-mana ya udah kresek yang harusnya. Let's see, ngomongin kresek deh. Kresek bisa kalian pakai berapa kali? Dan berapa lama harusnya? Tapi kan enggak kayak gitu. Dipakai sekali buat bungkus ini, sisanya beres makan dibuang, kreseknya sekresek-kresek kayak dibuang gitu. Jadi itu kan nambah-nambah lagi gitu. Cuman ya itu hal-hal yang lumayan agak sulit untuk dikontrol, cuman itu bukan tidak mungkin untuk dilakukan gitu sebenarnya. Cuman perlu effortnya aja lah gitu. Oh, berarti aksi orangnya yang bahaya ya, bukan sampahnya dong. Bukan plastiknya dong. Berarti aksi orangnya yang bahaya ya sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya plastik itu bagus sebenarnya sih buat solusi. Ada aku lihat itu video kayak ada kayak investor gitu, dia tuh bikin
sekolah pakai plastik di NTT. Nah itu aku pas dari itu, menarik banget plastik. Cuma kok plastik itu bisa dijadiin sebuah sampah gitu, sayang banget sebenarnya sih. Itu sih kalau gue sih plastik sih gue simpen deh, jujur deh. Masa? Iya, Oh benar. iya Gak gue dibuang simpen. ya berarti ya? Iya nggak dibuang, jadi buat Nah. kantongnya bawa kemana-mana gitu loh. Itu salah Daripada satu tindakan yang bagus. iya daripada pakai tote bag terus kan gitu loh. Ya pakai kresek kan dikasih kan simpan aja gitu loh. Betul. Daripada sampah juga. Dahulu memang itu sebuah solusi ya. Hmm. Ketika ada masalah, plastik muncul gitu. Mm. Namun sekarang justru udah menjadi over kan. Sudah menjadi, oh plastik yang sekarang jadi masalah justru. Seperti itu kan? Benar. Oke. Menurut kalian, dampaknya apa untuk dampak jangka pendek maupun jangka panjang untuk laut, untuk kebersihan lingkungan kita? Kalau dampak pendek kurang ada mungkin lingkungan yang tidak terlalu indah, karena kalau tempat menjadi seperti tempat buang aja, pohon-pohon atau tanah yang sebelumnya indah menjadi jelek ya. Pasti. Dan kebanyakan masalah sangat panjang ya, kenapa? Karena plastik tidak bisa biodegradable. Jadi untuk biodegradable mungkin harus beberapa ratusan tahun atau lebih dari 1000 tahun. Dan sesudahnya kita kurang yakin kalau plastik sudah hilang atau masih ada partikel yang sangat kecil menjadi mikro dan nanoplastik. Kalau dan saya pikir masih ada partikel plastik yang berbahaya untuk manusia, tapi untuk semua cara hidupan di dunia, binatang atau flora juga terdampak dengan mikro dan nanoplastik. Saya baru tahu bahwa tadi memang ternyata plastik setelah hancur gak langsung hilang ya sebenarnya, dampaknya masih ada untuk Jadi sekarang lingkungan. tuh kan sukanya kan orang bilang bahwa oh nanti plastik itu dia akan terdegradasi, akan terdekompos setelah berapa juta tahun atau berapa ratus juta tahun gitu. Tapi yang kita lupa bahwa apakah benar-benar akan hilang lang kayak misalnya itu, atau memang ya udah kecil-kecilnya aja. Jadi kalau aku sih melihatnya ya, plastik itu hanya berubah dari plastik yang sekarang kemudian jadi ukurannya jadi lebih kecil, scattered lagi jadi mikro, kemudian jadi nano. Nah, kalau misalnya tadi kan kamu nanyainnya tentang apa sih bahaya tentang ini untuk lingkungan gitu. Tapi kan yang orang nggak sadar sebenarnya, mungkin ada yang sudah sadar gitu ya, tapi mungkin banyak juga halayak umum yang belum sadar bahwa yang kena dampaknya itu nggak cuman lingkungan, tapi kita ngomongin manusia. Nggak tahu kalian udah pernah baca belum? Kalau manusia saat ini rata-rata, at least di Indonesia, udah 1 tahun itu dia bisa makan plastik I think 2 atau 3 credit card. Hah? Yes. Itu karena jadi si mikroplastiknya di masa dulu ada angka orang bilang tiap orang makan atau minum 1 credit card per minggu. Tapi sedikit kurang. Yeah. Tapi sekarang mikro dan nanoplastik ada di mana-mana, ada di tanah, ada di air, ada di udara. Jadi kita bernafas plastik, kita minum apapun. Nafas juga. Plastik ya. Iya, bayangkan kamu orang buang sampah kan, sampah kadang-kadang dibakar atau apa. Oh, tidak plastik gitu ya. Oh, itu Tapi naik. itu bisa. Terus kemudian kalau misalnya pun sekarang kita ngomongin sampah yang ada, yang sudah terlanjur masuk ke perairan, terus kan dia akan jadi mikro, jadi nano, kita let's say lah itu. Terus kemudian dimakanlah dengan ikan atau apa segala macam. And then it's served di sini. Silakan makan seafood kalian. Dan tidak hanya dalam seafood atau ikan, tapi sudah masuk dalam siklus air. Jadi kalau ada evaporasi air dan kalau hujan, Anda bisa lihat kalau hujan air dan mikroplastik. Gitu.
Oh my Jadi, god. Ada terlihat mikroplastik. Nah, Tidak kalau bisa mikroplastik itu nggak Oh, bisa nggak dilihat bisa pakai dilihat. Oh, mata nggak kan. bisa dilihat. Tapi Mikro kalau ya, misalnya nanoplastik. kalau misalnya kalian cek misalnya ada atau nggak baca aja ada banyak jurnalnya gitu. Jadi nanti itu ada tuh memang ada plastiknya gitu. Itu pada beda mikro sama nano tuh. Ukuran sebenarnya. Kalau nano lebih gede atau lebih kecil? Nano lebih kecil lagi. Kalau mikro biasanya kita bicara tentang mikroplastik kurang dari 5 mili dan nano kurang dari 1 mili. Kurang 1 mili. Kecil banget, cuma itu bahaya Kita kalau bisa, pakai kita mikro itu. tidak bisa lihat tapi Tapi ada gitu. Jadi bukan berarti kita tidak melihat terus kemudian nggak ada gitu. Cuma memang kalau kita ngomongin dampak ke manusia yang secara langsung kayak kesehatan apa segala macam itu memang karena kompleks ya kalau tubuh manusia gitu. Jadi memang adalah beberapa jurnal yang menyampaikan bahwa oh ini nanti jadi kayak neurodegenerative diseases gitu bisa, terus bisa juga kayak kemandulan atau apa, kanker dan segala macam. Itu tuh bisa terjadi. Tapi kan bukan hanya plastik aja, mungkin plastiknya jadi mempercepat gitu atau seperti apa. Itu tuh bisa juga kayak gitu. Tapi di sisi lain, kita ngomongin yang kelihatan mata aja deh yang gampang. Iya, yang kelihatan mata aja deh. Pesisir, kita ngomongin orang-orang di pesisir, mereka nyari duitnya pakai apa sih? Melaut. Iya. Bayangkan kalau lingkungannya kotor. Teman-teman banyak nelayan tuh yang ngomong kayak kalau areanya dia kotor, dia harus jalan, maksudnya harus bawa kapal dia itu 30 atau 1 jam dari tempat dia berasal untuk mereka bisa ambil Yang fresh. ambil ikan karena di situ udah gak ada ikannya gitu. Biodiversity-nya udah habis kan? Iya. Karena Atau- sampah-sampah itu. Bisa jadi kayak gitu. Karena kan Wow. kalau kita oke. ngomongin kompleks jadi kayak plastik ini terus kemudian nanti dia ngegangguin koral padahal tempat pemijahan buat ikan jadi tempat ikan di situ apa segala macam jadi nggak ada mereka harus pergi lebih jauh. Satu, capek tenaga, Iya. energinya habis, buang capek. waktu. Yang selanjutnya apa operational cost-nya nambah nggak lagi kalau misalnya kita ngomongin BBM dan segala macam. Terus dapatnya juga nggak seberapa. Iya makanya. Jadi banyak hal gitu yang sebenarnya jadi concern kenapa akhirnya kayak memang harus dilakukan gitu bahwa kegiatan untuk raising awareness-nya penting, terus membersihkan di daratnya itu penting supaya nggak lari ke laut. Tapi yang di laut ini kan sebenarnya udah jadi masalah, jadi harus diselesaikan juga gitu. Berarti efeknya juga ke pekerjaan orang loh. Dampaknya Banyak. kemana-mana sih. Iya, kayak Banyak tadi Pak banget Nicholas bilang di pesisir kan, nanti kalau kotor apa segala macam, let's say teman-teman Pak Nicholas datang dari Perancis ke sini, aku mau ke sini ke Indonesia, and then wah enggak oke. Makanya. Tahun depan nggak akan balik tuh, Wah, Iya kan? wisata juga efek. ya kan kayak Iya, gitu. satu juga loh. Domino sih efeknya Iya. kemana-mana. Banyak banget deh. Ya, Gue jadi takut. harga untuk ekonomi Indonesia atau ekonomi Asia Tenggara sangat tinggi ya. Ada orang yang bilang kekurangan untuk ekonomi ASEAN lebih dari 1,5 miliar dolar per tahun untuk ekonomi wisata atau nelayan atau rekreasi atau real estate di daerah pesisir. Perhitungannya sampai segitu ya, Pak ya? Iya. Gila. Biasanya kebanyakan orang pikir oke, kita mau menumbuhkan ekonomi kalau itu bagus untuk ekonominya, tapi ada dampak yang Tidak terlihat. yang tidak bisa dilihat. Tapi kalau lingkungan lebih rusak, ada masalah lain. Kalau misalnya ada macet atau ada perubahan iklim atau ada masalah kekurangan biodiversity dan lain-lain, semua untuk hidup di dunia lebih sulit, ada kesulitan lebih banyak untuk ekonomi, untuk kesehatan, untuk semuanya. Jadi kita harus kerja bersama Betul. Bener-bener. untuk mengerti dulu dan untuk masuk dengan kegiatan. Nah, maksudnya kan kita perlu ini dong, sebuah solusi dong untuk Sebuah solusi. menangani sampah itu. Nah, Betul. sebenarnya aku mau nanya lagi sih, sebenarnya apa sih yang harus kita tuh lakukan dengan cara inovatif itu loh untuk menangani semua sampah itu? Awal tadi dengar
ada namanya Trollnet ya kalau nggak salah. Coba boleh nggak jelaskan lebih detail itu? Apa itu Trollnet? Iya, jadi tadi kan kita jelasin tuh bahwa kita expertise-nya kan memang untuk mengumpulkan sampah lautnya gitu. Jadi kita punya alat namanya Trollnet yang kita adakan itu ideas awalnya adalah supaya meningkatkan efisiensi untuk pengumpulan sampah. Jadi yang awalnya dikumpulkan secara manual, satu-satu take times, mungkin tenaganya juga butuh lebih banyak, orangnya butuh lebih banyak gitu. Jadi kita pakai alat namanya Trollnet. Jadi Trollnet itu dia floating gitu, tapi kemudian ada net di belakangnya. Jadi itu nanti biasanya bisa mengumpulkannya itu bisa dengan ditarik pakai boot gitu, atau bisa kayak ditaruh di sungai gitu. Jadi kita pancangin ke sungai gitu, nanti kan arusnya akan ngebawa si sampahnya. Nah itu alat yang kita coba untuk integrate ke sistem collectionnya kita gitu. Nah si Trollnet ini adalah buatannya dari Tomsi. Jadi Tomsi ini adalah perusahaan di Prancis gitu yang memang awalnya tadi mungkin sudah diceritakan sama Pak Nicholas, awalnya itu dibuat untuk oil spill, jadi untuk tumpahan minyak. Berarti kecil banget ya jaringnya. Jaringnya ukurannya 2 sampai 4 bisa berkumpul sampah dari 1,7 mili. Tapi untuk minyak bisa pakai net yang lain. Oh, ada alat lainnya. Ada seperti sponge yang bisa dimasukin dalam jaringnya untuk mengumpulkan. Jadi nanti akan di bag gitu. Yang sama cair. Ya, jadi awalnya karena pada tahun awal 2000-an gitulah ada plastic wreck namanya shipwreck gitu. Jadi dia kecelakaan di situ, dan kemudian oil spill di situ. Akhirnya alat yang digunakan adalah si Trollnet dari Tomsi ini. Tapi kemudian kan kita dengan R&D terus, akhirnya awalnya dari oil spill, sekarang oil spill dan juga untuk sampah laut gitu. That's impressive. Dan gila. Kita tuh punya beberapa ukuran gitu, dari ukuran yang memang buat profesional. Jadi kan kapasitas ya, kita ngomongin kapasitas tuh dari 50 kilo pengumpulan, satu kali kumpulin kan, nanti kemudian bisa dikeluarin lagi kan, sampai kita ada yang di 8 ton gitu. Jadi yang kecil itu bisa dibawa backpack. Jadi kadang-kadang Pak Nicholas kalau lagi liburan kemana tiba-tiba dibawa aja, terus ditarik gitu. Tapi ya itu yang sering kadang-kadang dilakukan. Tapi kalau untuk yang gede, yang 2 ton, kapasitas 2 ton, dan itu memang lebih profesional gitu kan, karena orang mana yang nggak bisa ngangkat 2 ton. Jadi kadang-kadang kita pakai crane gitu itu sih paling. Bisa ngangkat sampai 2 ton. Itu kapasitas netnya. Jadi begitu penuh, karena kita kan kolektor ya. Jadi begitu penuh memang harus dikeluarkan. Kemudian nanti langsung bisa dipasang lagi gitu. Itu kalau 2 ton ngangkatnya pakai crane. Oh, crane ya berarti. Pakai alat berat atau ekskavator. Ekskavator juga bisa. Jadi volume dari jaringnya untuk model 2 ton tersebut adalah 2,5 kubik meter. Tapi kalau sudah penuh dengan minyak, ya tentu 2 ton. Kalau penuh dengan botol PET, kurang karena density lebih kurang. Jadi kalau penuh dengan produk-produk plastik, kemungkinan beratnya hanya 500 atau 400 atau 500 kilogram. Kalau dicampur sama sampah organik misalnya bisa naik ke 1 ton. Karena kalau kita ngumpulin sampah di laut kan nggak tiba-tiba plastik doang yang masuk, pasti kan yang lain-lain juga masuk. Gitu. Itu udah berapa banyak kesebar Trollnet? Kalau saat ini yang kecil kita ada di 5 tempat kalau nggak salah. Ada 5 tempat sih. Cuman yang aktif digunakan harian itu di Pulau Untung Jawa, di Pulau Seribu. Gila. 8 ton. Tadi 8 ton ya? Atau 2 ton? Up to 8 ton. Up to 8 ton. Itu banyak banget sih. Yang ada di situ kita hanya pakai yang kecil. Iya, untuk saat ini yang di Indonesia kita baru pakai yang kecil-kecil aja. Kadang-kadang kita pakai yang medium. Misalnya kita sudah kerja sama dengan UPS DKI Jakarta UPS Badan Air DKI Jakarta di Sungai Pesanggerahan. Ya, Kali Pesanggerahan. Kita sudah kerja di Kabupaten Denmark juga.
Demak. 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 Iya. Di sekitar Semarang ya. Di Jawa Tengah, jadi itu kayak yang 2T itu kita baru di Dan beberapa di tempat aja. Jakarta juga. Daerah di Jakarta. Tapi yang paling banyak saat ini juga dari hasil yang mikroplastiknya itu dari hasil cucian baju.